Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyampaikan pidato, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Devira Putri Ferdiana dari program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Peran bahasa meliputi segala aspek kehidupan. Salah satunya yaitu untuk memperlancar proses sosial manusia. Bahasa-bahasa berubah dan bervariasi sepanjang waktu. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, yakni sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pemikiran dengan informasi yang lengkap dan teratur. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dengan fungsi diantaranya yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budayanya, dan alat penghubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara dengan fungsi diantaranya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi berbagai pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Perjuangan pahlawan bangsa dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia patut diacungi jempol. Berbagai halangan dan rintangan pun dilalui, sehingga sudah sepatutnya bahasa Indonesia terus digaungkan dan dikembangkan peran dan fungsinya. Namun, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia seakan hilang arah. Penggunaan bahasa gaul yang menyimpang dari kaidah yang berlaku kian marak ditemukan. Tidak hanya itu,
Tidak sedikit pula individu yang menganggap bahwa penggunaan bahasa dan istilah asing lebih bergengsi, berkualitas, dan enak didengar daripada bahasa Indonesia. Hal tersebut adalah pemikiran yang salah besar. Mengapa harus malu berbahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah cerminan budaya bangsa. Eksistensi bahasa Indonesia bisa dipertanyakan apabila fenomena tersebut terus berlangsung tanpa adanya kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, kesadaran tersebut berasal dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mulailah membiasakan diri dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sejatinya, bahasa Indonesia adalah jati diri, sekaligus identitas bangsa. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.